Sokrates berdiri sebagai sosok yang menjulang tinggi dalam sejarah pemikiran. Ia lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi. Tidak seperti para filsuf pra-Sokrates yang peduli dengan alam semesta, Sokrates lebih tertarik pada urusan manusia. Ia mendedikasikan hidupnya untuk mempertanyakan asumsi dan mencari kebenaran. Metodenya yang dikenal sebagai metode Sokrates melibatkan pertanyaan yang tak henti-hentinya untuk mengungkap kontradiksi dan logika yang cacat. Pendekatan ini, meskipun merangsang pemikiran kritis, juga membuatnya memiliki banyak musuh. Sokrates tidak pernah menuliskan apapun, jadi kita tahu tentang dirinya, terutama melalui tulisan-tulisan murid-muridnya, terutama Plato. Dialog-dialog Plato menawarkan gambaran sekilas tentang pikiran Sokrates, metodenya, dan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan persidangan dan eksekusinya. Persidangan Sokrates adalah salah satu paling terkenal dalam sejarah. Ini merupakan pertarungan antara hati nurani individu dan kekuatan negara. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Sokrates diadili di pengadilan Athena. Ia dituduh dengan dua dakwaan utama, ketidaksopanan atau tidak percaya pada dewa-dewa negara dan merusak kaum muda. Tuduhan ketidaksopanan berasal dari pertanyaan Sokrates yang tak henti-hentinya tentang kepercayaan tradisional dan kecenderungannya untuk terlibat dalam diskusi filosofis tentang sifat ilahi. Pertanyaan ini, meskipun merangsang secara intelektual, dipandang sebagai ancaman bagi tatanan agama yang mapan. Tuduhan merusak kaum muda terkait dengan pengaruh Sokrates pada warga Athena muda. Ajarannya mendorong pemikiran kritis dan mempertanyakan otoritas yang oleh sebagian orang dipandang merusak nilai-nilai tradisional dan berpotensi menyebabkan keresahan sosial. Para penuduh Sokrates, termasuk Meletus, Anytus, dan Laikon, adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat Athena yang merasa terancam oleh ide-idenya. Persidangan Sokrates harus dipahami dalam konteks iklim politik di Athena pada saat itu. Athena baru saja dikalahkan dalam Perang Peloponnesia melawan Sparta. Kekalahan ini telah membuat negara kota itu melemah dan rentan, baik secara politik maupun sosial. Dalam suasana ketidakstabilan dan ketidakpastian ini, terdapat kepekaan yang tinggi terhadap segala sesuatu yang dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan sosial. Sokrates, dengan pandangannya yang tidak ortodoks dan kecenderungannya untuk menantang norma-norma yang mapan, dipandang oleh sebagian orang sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas. Demokrasi Athena, meskipun dirayakan karena cita-citanya, juga rentan terhadap faksionalisme dan paranoia. Dalam lingkungan seperti itu, bukan hal yang aneh bagi individu dengan pandangan yang tidak populer untuk menghadapi penganiayaan. Bagian 4. Sebuah pembelaan atas akal Sokrates di pengadilan. Selama persidangannya, Sokrates memiliki kesempatan untuk membela diri dari tuduhan tersebut. Ia melakukannya dengan kecemerlangan dan kefasihan yang menjadi ciri khasnya, seperti yang didokumentasikan dalam karya Plato. Sokrates berpendapat bahwa pengejarannya akan kebenaran dan pertanyaannya tentang keyakinan yang mapan bukanlah tindakan ketidaksopanan atau korupsi, melainkan ekspresi dari cintanya yang mendalam kepada Athena dan keinginannya untuk memperbaiki warganya. Ia secara terkenal menyatakan bahwa hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Ia melihat perannya sebagai pengganggu, menyengat orang-orang Athena agar sadar secara intelektual. Alih-alih memohon belas kasihan atau mencoba untuk menenangkan para penuduhnya, Sokrates menggunakan persidangannya sebagai platform untuk memajukan ide-ide filosofisnya. Bagian 5. Harga sebuah integritas, hukuman dan kematian Sokrates. Terlepas dari pembelaannya yang fasih, Sokrates dinyatakan bersalah oleh juri yang terdiri dari rekan-rekan Athenanya. Pemungutan suara itu ketat, tetapi pada akhirnya mayoritas menghukumnya. Ia dijatuhi hukuman mati dengan meminum hemlock, sebuah racun. Bahkan ketika dihadapkan dengan kematiannya sendiri, Sokrates tetap setia pada prinsip-prinsipnya. Ia menolak untuk melarikan diri dari penjara ketika diberi kesempatan, karena percaya bahwa adalah tugasnya untuk mematuhi hukum Athena, meskipun hukum tersebut diterapkan secara tidak adil dalam kasusnya. Kematian Sokrates adalah kehilangan besar bagi Athena dan bagi dunia. Ia mati sebagai martir untuk kebenaran, akal, dan kebebasan berpikir. Bagian 6. Gema Sokrates, relevansi di dunia modern.
Persidangan dan eksekusi Sokrates memberikan pelajaran yang mendalam bagi kita saat ini. Kisahnya menjadi pengingat yang nyata akan pentingnya kebebasan berbicara, berpikir kritis, dan keberanian untuk membela keyakinan seseorang, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Di era informasi yang berlebihan dan polarisasi politik, penekanan Sokrates pada akal dan dialog menjadi lebih relevan daripada sebelumnya. Kisahnya adalah panggilan untuk bertanya, untuk menantang, dan untuk tidak pernah berhenti mencari kebenaran. Warisan Sokrates terus menginspirasi kita untuk menjalani kehidupan yang diperiksa, untuk terlibat dalam dialog yang bermakna, dan untuk menghargai prinsip-prinsip kebebasan intelektual. Kita harus mengingat bahaya dari membungkam suara-suara yang berbeda pendapat dan pentingnya melindungi hak untuk berpikir bebas dan mengekspresikan diri secara terbuka.